seorang yang berislam keberkahan di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang Nabi Isa alaihi salam, yang beliau ini berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Seorang yang berberkah dimanapun dia berada. Di mana ada bumi yang dia pijak, ada langit yang meneduhi, di kondisi apapun, di kondisi lapang, sempit, tenang, sedang terjadi kesulitan, sifat beliau mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan itulah seorang mukmin diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pohon kurma, karena banyaknya keberkahan pada seorang mukmin itu. Karena itu di dalam sebuah riwayat dikatakan, lima fi barakatihi ka barakatil mu'min. Sama dengan pohon korma, karena banyaknya keberkahan di pohon korma itu sama dengan banyaknya keberkahan pada seorang mukmin. Pohon korma itu seluruh dari dirinya, seluruh dari bagian korma itu, dari pokoknya, batangnya, pelepahnya, sabuknya, daunnya, akarnya, mayangnya, semuanya bermanfaat. Bahkan buahnya, kalau dia awal kali berbunga, ada manfaatnya. Muncul biji yang hijau, ada manfaatnya. Membesar menjadi merah, disebut balagh. Itu dari makanan dan kenikmatan pada buah korma. Ketika dia menguning, itu namanya rutab. Ketika dia matang, itulah at-tamar korma yang kita kenal. Dan seorang mukmin, seorang muslim diperumpamakan oleh Rasulullah, dia penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Maka keberkahan ini pada diri seorang mukmin harus selalu diperhatikan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berlalu di depan beliau jenazah yang diantar ke kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini haditsnya di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah bin Rabi' bin Hirash radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka ketika jenazah ini berlalu, Nabi berkata, mustarihun wa mustarahun min. Ada yang beristirahat dan ada yang makhluk beristirahat darinya. Ketika seorang wafat, keluar dari dunia ini, jenazahnya diantar ke kuburan, jenazah yang lewat itu cuma dua. Apakah dia jenazah yang beristirahat atau sebaliknya, jenazah yang makhluk-makhluk beristirahat darinya? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna mustarihun wa mustarahun min? Dia beristirahat dan makhluk beristirahat darinya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammal 'abdul mu'min." Adapun seorang hamba yang beriman, fayastarihu min nasabad dunya wa adaha ila rahmatillah. Adapun seorang hamba yang beriman, dia beristirahat dari keletihan dunia ini, beristirahat dari penatnya dunia, beristirahat dari berbagai gangguan di kehidupan dunia menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan pada seorang mukmin. Dan sebaliknya golongan yang kedua, mustarahun min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammal 'abdul fajir fayastarihu minhul biladu wal ibadu wasyajar wad dawab." Adapun seorang hamba yang fajir, maka segenap hamba, negeri-negeri, hewan-hewan, pepohonan, semuanya beristirahat darinya. Beristirahat darinya. Ini dua potret kehidupan yang berbeda. Satu, membawa kenyamanan, sebab keberkahan, di mana dia hidup, membawa kebaikan untuk negeri tersebut, membawa kedamaian, membawa al-khairat, sebab turunnya keberkahan, munculnya dari keberkahan. Tapi sebaliknya, ada manusia, kehidupannya itu yang mengundang musibah dan malapetaka, memberikan gangguan kepada manusia, sebab turunnya berbagai adab dan kepedihan. Karena itu seorang harus mengukur dirinya di mana dia dari dua golongan ini. Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini setelah penyebutan ayat di surah Al-Anfal, orang-orang kafir Mekah menantang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menantang, "Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik famtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adabin alim." Kata mereka, "Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kebenaran dari sisi Engkau, maka hujanilah kami batu dari langit atau siksaan yang pedih." Perhatikan kekufuran, pelampauan batas yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dan Allah berfirman kepada nabinya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad masih hidup di tengah mereka. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang para sahabatmu masih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia-manusia dari kekufurannya, dari kebejatannya, kerusakan yang dia lakukan, itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan alam semesta juga marah karenanya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Ini ucapan kekufuran, kekafiran yang tiada taranya, mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Maka Allah berfirman, sungguh kalian telah mendatangkan suatu hal yang sangat mungkar sekali. Hampir langit itu terbelah karenanya. Hampir langit meleleh karenanya. Hampir bumi terbelah. Dan hampir gunung runtuh karena ucapan tersebut. Mereka mengatakan Allah memiliki anak dan tidak pantas Allah Ar-Rahman memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Karena semua yang di langit dan di bumi
akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sangat detailnya, dengan hitungan yang sebenar-benarnya, dan setiap dari mereka akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Keberadaan seorang mukmin yang berberkah itu adalah sebab perbaikan di negeri itu. Sebab negeri itu terhindar dari musibah dan malapetaka. Karena itu tema pembahasan ini pembahasan yang penting untuk dimengerti. Karena kadang di tengah banyaknya kerusakan ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Orang-orang yang sedikit mengadakan perbaikan ini dari sebab rahmat Allah yang besar, sehingga ditolak musibah umum menimpa manusia. Dan disitulah pentingnya kita mengenal sebab-sebab yang membuat kehidupan seorang itu menjadi kehidupan yang berberkah. Seorang muslim dan muslimah itu jejak-jejak kehidupannya membawa kebaikan. Dan pada ayat yang saya bacakan tadi, Nabi Isa alaihi salam berkata, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, "Mu'alliman lil khairi aynama kuntu." Mana ayat Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada, artinya sebagai orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Sebab ilmu itu kapan tersiar di tengah manusia, maka itu adalah sebab kebaikan, sebab keberkahan, sebab keberkahan. Karena itu suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Abu Darda atau salah seorang dari sahabat yang tadinya tinggal di Syam. Kemudian Umar melihatnya ada di kota Madinah. Maka Umar bertanya, ada apa engkau berada di sini? Kenapa kamu tinggalkan negeri Syam? Maka ia pun menceritakan alasannya. Maka kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Qabbahallahu ardan laisa fiha mithluk wa amsaluk." Allah memperburuk sebuah negeri, tidak ada orang-orang yang semisal kamu, orang seperti kamu dan semisal kamu. Dan itu keberadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah manusia. Mereka adalah pengaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ashabi amanatul li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku hal yang diancamkan kepada mereka. Karena itu, keberadaan orang yang berilmu di sebuah negeri itu adalah sebab keberkahan dari pokok kebaikan. Dan pada ilmu agama itu sendiri, itu adalah pintu-pintu berkah, pintu-pintu keberkahan. Seorang yang mempelajari ilmu, dia membawa keberkahan. Hamba yang Allah ridhai. Apalagi ilmunya adalah ilmu sesuai dengan jalannya para nabi dan para rasul. Orang-orang yang bertauhid, berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha
wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang kuat, pohon yang baik, akarnya kuat ke dalam bumi, sedangkan batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dia memberi buah-buahannya setiap saat dengan izin Rabbnya. Ini pohon ilmu, keimanan, membawa banyak kebaikan. Sebuah pohon tapi menghasilkan banyak buah-buahan. Dan itu tidak pernah dikenal dalam pepohonan di dunia. Kita melihat pohon mangga, buahnya apa kalau pohon mangga? Hah? Mangga atau kedondong? Buahnya mangga. Pohon jambu buahnya lansat. Jambu. Kan begitu? Pohon apa saja pasti buahnya cuma satu. Tapi pohon keimanan ini buahnya banyak. Mau manggis ada musimnya. Mau lansat ada masanya. Durian juga dan setiap saat tumbuh. Tapi kalau pohon keimanan ini buahnya di setiap saat. Keluar di setiap saat hasilnya dan buahnya. Dan ini keberkahan yang sangat besar sekali pada ilmu, pada keimanan, pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitabnya, para Rasul, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk, maka itu adalah sumber keberkahan di dalam hidupnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Turun dari langit hujan berlimpah ruah, menumbuhkan tanaman, membawa kehidupan, tidak membawa bencana, tidak membawa musibah. Keluar dari bumi, hidup bumi itu, keluar darinya berbagai buah-buahan, karunia dan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna ahlal kitabi aqamut Taurata wal Injil, walau anna ahlal kitabi aqamut Taurata wal Injil la akalu min fawqihi wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Kalau mereka turunkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Dan ini semuanya adalah sumber keberkahan di dalam kehidupan. Apabila dia berpegang dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka itu sebab keberkahannya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad penuh dengan berkah. Kitab penuh dengan berkah. Keberkahannya tidak bisa diukur Al-Quran itu. Keberkahan yang membawa kebaikan pada jiwa, membawa kebaikan pada akal, membawa kebaikan pada diri, membawa kebaikan pada keluarga, membawa kebaikan pada masyarakat, membawa kebaikan di tengah manusia. Mubarak, penuh dengan berkah. Fattabi'u, ikutilah Al-Quran itu. Kita diperintah untuk mengikutinya. Sebab itu adalah sebab keberkahan. Itu sumber keberkahan. Wattaqu la'allakum turhamun. Dan hendaknya kalian selalu bertakwa supaya kalian dirahmati. Dari sebab dia mengikuti Al-Quran dan bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat untuknya. Sebagaimana kalau dia tadabbur terhadap Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membawa keberkahan-keberkahan yang lain.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab penuh dengan berkah kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad supaya kamu tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang memilih hati selalu mengingat dari kitab tersebut. Tadabbur terhadapnya yaitu mempelajarinya. Mempelajari dari Al-Quran, memahami makna-maknanya. Dia tahu penafsiran para ulama, kemudian mengamalkannya, dia bisa mengamalkannya. Itu namanya tadabbur. Tadabbur terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bagian dari ilmu. Dan keberkahannya sangat banyak sekali untuk seorang hamba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ikuti jalanku, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti jalanku, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan banyaknya keberkahan yang didapatkan oleh seorang mukmin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas hal tersebut. Iya. 3 hal ini mengikuti Al-Quran, tadabbur terhadap Al-Quran, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya didapatkan dengan jalur ilmu, mempelajari ilmu agama. Dan ilmu itu dipelajari dari ahlinya. Al-Quran bukan seorang menafsirkan sendiri, tapi dia harus tafsirkan Al-Quran sebagaimana diturunkan. Dia tafsirkan Al-Quran sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litubayyana ma unzila ilaihim, supaya engkau Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan itu perlu duduk kepada orang yang berilmu, perlu duduk kepada para ulama, belajar dari tafsir Al-Quran tersebut. Manusia-manusia di masa dahulu, mereka kalau ingin dapat ilmu, dia kadang harus melakukan perjalanan jauh. Jarak yang ditempuh kadang berbulan-bulan untuk mengangkat kewajibannya, supaya tergolong kepada orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hari kiamat kita ditanya sejauh mana kita berpegang dengan Al-Quran, sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita jawab? Kalau kita menjawab sesuatu, ditanya apa buktinya? Kamu ikut Al-Quran, apa buktinya? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya? Harus ada bukti. Orang-orang yang melakukan duduk di majelis ilmu, melakukan perjalanan untuk dapat ilmu, ini orang-orang yang membuktikan dirinya bahwa dia betul-betul mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan hal tersebut, maka ini keberkahan di dalam hidup. Seorang dengan dia mempelajari ilmu, kemudian dia didik anak-anaknya belajar dengan ilmu itu juga, itu yang menjadikan mereka diberkahi di dunia dan dikumpulkan di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan pula. Ini sama ini. Satu jalur, satu garis. Sama-sama beriman. Sama-sama di atas jalur ilmu. Diikuti oleh keturunannya dengan hal yang sama. Kami akan pertemukan dia dengan keluarganya di hari kiamat.
dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan mereka. Tidak dikurangi dari amalan mereka. Nah, itu jejak keberkahan pada kehidupan seorang hamba. Si anak ahli Al-Quran itu memberi pengaruh untuk dirinya, masyarakatnya, dan memberi manfaat untuk orang tuanya di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Kemudian Nabi perintah untuk membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Dan ketika beliau sebutkan surah Al-Baqarah, kata beliau, fa inna akhdahu barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batala. Sungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Meninggalkannya itu adalah kerugian. Itu adalah kerugian. Terus jangan berpikir bahwa ilmu agama itu, wah ini kan cuma perkara tambahan. Ini kan cuma keutamaan. Kalau saya ambil, alhamdulillah bertambah tinggi derajat saya. Kalau saya tidak ambil, berarti saya tidak bertambah saya. Itu salah paham. Ilmu ini tidak seperti itu. Cuma ada dua. Beruntung, merugi. Dapat berkah atau dapat kerugian. Dapat kerugian. Dia punya perhatian terhadap ilmu, kecintaan, mendukung ilmu, keberuntungan. Dia berpaling darinya, dia tidak mengindahkannya, tidak membantu juga orang yang belajar. Ingat, lapisan-lapisan kerugian itu pasti akan mengitarinya. Lapisan-lapisan kerugian, jangan dia merasa aman, tidak mendapatinya. Sebab itu tabiat dari ilmu. Karena itu pernah datang kepada Nabi SAW 3 orang. Dari kisahnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Datang 3 orang. Orang yang pertama dia lihat ada tempat kosong, dia maju ke depan, duduk di tempat kosong. Orang yang pertama. Orang yang kedua, dia lihat dia duduk di belakang. Orang yang ketiga, dia pergi. Setelah Nabi SAW selesai dari pembicaraannya, beliau berkata, inginkah kalian saya ceritakan tentang 3 orang? Amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awa ilaihi. Adapun orang yang pertama, dia bersegera kepada Allah, maka Allah juga bersegera kepadanya. Adapun orang yang kedua, istahya fastahya Allahu minhu. Dia malu, Allah juga malu darinya. Adapun yang ketiga, dia berpaling, a'rada fa'aradallahu anhu. Maka Allah juga berpaling darinya. Dibalas sesuai dengan jenis amalannya. Dan itu keberkahan pada ilmu agama. Memang mempelajari ilmu itu, kata para ulama, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang sebagian menegakkan kewajiban, gugur atas sebagian yang lainnya. Itu fardu kifayah namanya. Iya. Dan sekarang ini nggak tahu kewajiban itu gugur atau tidak. Umat ini banyak sekali. Perlu orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Perlu orang-orang yang mengajari mereka ilmu. Dan yang kita saksikan kurang dari orang yang berilmu. Maka di sini ada sudut kewajiban di dalam mempelajari ilmu agama. Oh, jangan merasa tenang, oh itu kan tugasnya ustadz.
Iya. Dia wajib belajar. Oh itu nanti anak-anak saya pergi belajar. Ya subhanallah. Merasa aman. Merasa dia kalau datang perintah-perintah di dalam Al-Quran, disuruh belajar, disuruh beriman, disuruh ini, seakan-akan perintah itu bukan untuk dirinya. Perintah itu untuk orang lain. Di mana ada seorang mukmin dan mukminah seperti itu? Harus dia tahu bahwa ilmu ini suatu kewajiban yang harus kita ambil. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kalau dia tidak bisa belajar, maka dia harus ada kegiatan untuk mendukung ilmu agama. Itu jalan lain. Mengangkat kewajibannya. Oh Ustadz, saya memoriku terbatas. Ya, hafalanku pas-pasan. Kadang ada yang beralasan seperti itu. Walaupun sebenarnya alasan itu bikin malu-malu ya sebenarnya. Karena ada ulama-ulama belajar dari umur 40 tahun. Umur 40 tahun baru belajar. Jadi imam dunia 40 tahun. Itu ada di dalam biografi mereka. Dan karunia Allah itu rahmat besar. Iya. Sebagian as-salaf di kondisi sakaratul maut datang orang mengunjunginya. Dia masih cerita tentang ilmu. Cerita tentang ilmu. Tanya, Syekh, sedang sakit. Kata beliau, kalau saya menghadap kepada Allah dalam keadaan saya paham masalah ini, itu lebih saya cintai daripada saya wafat dalam keadaan saya jahil tentang masalah ini. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, di sakaratul maut, datang seorang mengunjunginya. Beliau masih sempat bertanya, kalau orang melempar jamarah di musim haji, ada 3 jamarat, dilempar. Bagusnya melempar berkendaraan atau jalan kaki? Apa pertanyaannya? Bagusnya dilempar apa? Berkendaraan atau jalan kaki? Si murid berkata, berkendaraan. Kata Abu Yusuf, salah. Akhirnya semua bilang, kalau begitu jalan kaki. Kata Abu Yusuf, salah juga. Terus bagaimana benarnya? Benarnya, kalau di jamrah yang pertama, dia jalan kaki. Karena setelah jamrah pertama, dia perlu berjalan kemudian berdoa. Jamrah yang kedua, dia jalan kaki juga. Setelah itu dia perlu berdoa. Ataupun jamrah yang ketiga, sebaiknya dia berkendaraan. Melempar langsung jalan. Melempar langsung apa? Jalan. Si penanya ini bercerita. Dia keluar meninggalkan Abu Yusuf. Baru sampai ke pintu. Dia dengar suara khas orang yang sedang dicabut nyawanya. Dan dia menoleh. Masuk lagi ke dalam. Dan ruh Abu Yusuf sudah keluar. Ini orang-orang yang tahu kadar ilmu. Husnul khatimah dengan ilmu agama. Jadi kalau antum semuanya tidak bisa sampai ke predikat para ulama, maka jadilah para penuntut ilmu. Orang-orang yang belajar ilmu. Kalau juga tidak bisa sampai ke derajat para penuntut ilmu, jadilah orang-orang yang cinta kepada ilmu dan mendukung ilmu agama dengan segala kemampuan yang dimiliki. Orang berbeda-beda kemampuannya, tapi di dalam hidup ini setiap sudut kehidupan di situ ada jalan-jalan kita membela agama dan menguatkan ilmu agama. Ada yang punya kemampuan di dalam menebarkan ilmu dengan cara dia membantu orang yang berilmu menyampaikan ilmu tersebut. Ya, seperti teman-teman ini ya, jazakallahu khair.
Di acara seperti ini direkam, disebarkan. Orang yang tidak hadir di sini juga bisa menikmati, bisa hadir belajar menuntut ilmu. Maka itu adalah hal yang baik. Bagian dari dia punya andil di dalam ilmu. Ada teman-teman yang baik, tangan-tangan putih, terjadi kegiatan-kegiatan besar. Mungkin dia tidak hadir di sini, tapi dia punya dukungan-dukungan harta. Dia punya bantuan-bantuan yang memudahkan orang untuk datang belajar dan menuntut ilmu. Itu keberkahan namanya. Apa gunanya hidup kalau dia tidak ada andil di dalam ilmu tersebut? Dan itu harus dipertanyakan pada diri setiap saat, di setiap kondisi. Kalau saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, "Wahai hambaku, kamu dengar firman-Ku, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Apa yang kalian lakukan? Di mana kalian sebagai penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Maka ini semuanya adalah makna-makna yang harus dipahami bahwa ilmu itu sumber keberkahan, sumber kebaikan. Bahkan satu dari ilmu kadang itu bisa menyebabkan persatuan, bisa menjadi sebab umat ini terhindar dari musibah dan malapetaka. Mau contoh dalam sejarah, saya kasih contoh dalam sejarah. Dimaklumi tentang kejadian-kejadian fitnah-fitnah yang terjadi di akhir-akhir masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala wafat, maka perkara diserahkan kepada putranya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Waktu itu ada pemerintahan Al-Hasan, ada yang mendukung Al-Hasan dan ada yang mendukung Muawiyah radhiyallahu taala anhu di Syam. Maka datanglah sahabat yang mulia Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith. Dia datang kepada Al-Hasan. Dia berkata, "Wal Hasan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis tentang kamu. Nabi berucap tentang kamu waktu itu kamu masih kecil di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Inna ibni hadha sayyid lallahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya putraku ini, maksudnya Al-Hasan, dia adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua golongan besar dari umat Islam yang bertikai. Coba bayangkan, hadits didengar oleh Abu Bakrah mungkin sudah puluhan tahun. Beliau simpan ilmu ini. Sebab ini ilmu khusus terkait untuk siapa? Al-Hasan. Tapi perhatikan, bagaimana ilmu ini bermanfaat setelah puluhan tahun. Begitu Al-Hasan mendengar hadits ini, beliau langsung paham apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyerahkan urusan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. 30 tahun setelahnya itu dikenal di dalam sejarah umat Islam sebagai tahun kebersamaan, tahun persatuan. 30 tahun setelahnya. Satu hadits, satu ilmu. Jadi sebab kebersamaan umat Islam, sebab mereka terhindar dari pertumpahan darah, sebab yang menyebabkan mereka kembali bersama, tidak bertikai. Itu dari keberkahan ilmu. Karena itu ilmu agama jangan pernah ada yang meremehkannya. Walaupun dia sekadar datang duduk di masjid, hadir di majelis taklim. Saya lagi capek kerja ini satu harian. Dia duduk, hadir pula dari awal taklim sampai akhir taklim. Masya Allah, khusyuk sekali. Khusyuk. Saking khusyuknya dia tidak dengar satu kalimat pun yang diucapkan oleh ustadznya. Karena dia sedang tidur. Dia sedang tidur.
Ya. Walaupun begitu kondisinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada orang yang kondisinya lebih parah daripada itu. Ada orang datang ke majelis ilmu. Dia datang bukan karena mau dengar ilmu. Ada temannya sedang hadir di situ. Ada temannya sedang hadir. Maka dia juga ikut hadir. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka ini satu kaum yang teman duduknya tidak pernah merugi. Teman duduknya saja tidak pernah merugi. Apalagi mereka sendiri. Apalagi mereka sendiri. Karena itulah diperbaiki dari mana-mana ini. Ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara. Salah satunya dia hadir di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar. Dan satunya lagi dia bekerja untuk menghidupi saudaranya, menghidupi keluarganya. Maka suatu hari yang bekerja ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, "Ya Rasulullah, saudaraku ini cuma belajar saja, saya yang bekerja." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La'allaka turzaku bih." Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Berkah itu orang yang belajar. Kadang sebagai orang tua, baru anaknya masuk pondok, sebentar saja, ini terlalu banyak pengeluarannya. Terlalu banyak apa? Pengeluarannya. Ya Masya Allah ya. Ya. Padahal hidup ini kalau dia tidak bekerja untuk kebaikan dirinya, kebaikan anak-anaknya, mencetak generasi untuk Islam, untuk apa dia hidup? Apa yang akan dia bawa sebagai bekal amalan solehnya? Maka jangan menganggap itu beban. Jangan menganggap itu beban. Jadikan itu adalah lahan kebaikan. Lahan kebaikan. Ganti cara berpikirnya. Ganti cara berpikirnya. Ini juga terjadi ya. Saya bercerita lembaga saya sendiri. Kita punya lembaga namanya Yayasan As-Sunnah di Makassar. Lembaga wakaf. Wakaf. Semua yang dihasilkan di dalam lembaga itu bukan milik ketua yayasan, bukan pula sekretarisnya, bukan siapapun yang memiliki di dalamnya. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya adalah dialirkan untuk umat Islam. Iya. Kita merubah sebagian metode. Dulu digratiskan. Anak-anak belajar. Anak-anak belajar. Tapi waktu itu lahan kebaikan. Cuman saya sendiri pandangan saya bekerja, kesibukan hal yang lain itu lebih mudah bagi saya. Daripada saya mengurus bagaimana saya mengumpulkan orang-orang yang membantu menggratiskan anak-anak ini. Nah itu pintu kebaikan, tidak ada masalah. Tapi saya perlu kegiatan yang lain. Saya perlu mengajar, saya perlu bikin daurah, saya perlu sibuk menulis, saya perlu sibuk untuk menutup hal-hal yang lain di tengah umat ini. Kalau saya sibuk memikiri itu, maka banyak hal yang mungkin saya telantarkan. Maka kita terapkan metode berbayar untuk masuk. Sebagian orang tua berpikir, ada lagi yang, ini juga masalahnya ya, komentar-komentarnya Masya Allah. Oh sekolah kok bisnis? Sekolah kok apa? Bisnis. Ini tidak berpikir dengan pemikiran yang sehat. Ini lembaga wakaf. Anak yang masuk di dalam lembaga ini, itu tidak semuanya berbayar. Ada yang gratis. Dari mana digratiskan? Itu dari orang yang mampu membiayai mereka, subsidi silang. Terus guru-gurunya yang mengajar, mereka bisa memberi waktu. Terus disuruh berkorban begitu. Ya, guru-guru dia suruh berkorban. Oh berkorban Ustaz, ini jihad fisabilillah, ini menolong agama Allah. Masya Allah, jago Ustadznya, dia kasih motivasi. Ya. Terus kamu sendiri apa? Ya kami
biarkan anak-anak kami gratis. Itu tidak cocok cara berpikirnya. Itu tolong dirubah mindset itu. Makanya saya bilang kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di As-Sunnah, sebenarnya orang yang membayar SPP di sini, itu hakikatnya dia sedang berwakaf. Dia sedang berwakaf. Jangan pikir bayaran. Sebab pembayaran tersebut itu semuanya untuk maslahat agama Allah. Tidak ada kepentingan pribadi di situ. Tidak ada kepentingan pribadi. Maka ini adalah hal yang harusnya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Nabi SAW itu tidak pernah meminta apapun dari para sahabatnya. Tidak pernah meminta apapun dari manusia. Tapi beliau lain, seorang Rasul. Allah jamin untuk beliau jaminan. Dari zakat itu ada bagian khusus untuk beliau. Kalau perang ada ghanimah, 1/5 ada bagian untuk beliau. Kepala negara ada bagiannya untuk kepala negara. Supaya beliau sibuk dengan hal yang lebih mencocoki umat. Itu semuanya harus dibagi. Dan itu keberkahan di dalam kehidupan. Sebab setiap orang dia bisa mengambil andilnya masing-masing. Kalau si ustadznya dia pula yang jago bisnis, dia pula yang membiayai, si ustadznya dia pula yang mengajar, dia pula ini. Kasihan yang lainnya mau beramal apa? Itulah dibuat manusia itu terbatas kemampuannya, supaya sebagiannya saling melengkapi sebagian yang lain. Dan di situ titik-titik keberkahan. Titik-titik keberkahan. Iya. Dan ini saya perlu memberi sebuah metode. Metode syariat. Agar supaya paham. Sebab sudah berapa kali saya kasih isyarat-isyarat. Saya kasih sindiran-sindiran. Tapi tidak tersinggung. Saya kasih isyarat tidak tergambar. Iya. Tidak tergambar. Yang namanya lembaga ambil zakat peduli dakwah itu lembaga resmi ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia, punya wewenang untuk mengumpulkan zakat, infak, zakat dan sedekah. Itu kalau di masa dahulu, di masa Nabi SAW, di buku-buku fikih itulah yang disebut sumber syariat dalam menyalurkan harta. Karena itu disebutkan dalam buku-buku akidah, tidak boleh menyerahkan zakat kecuali kepada pemerintah. Tidak boleh. Ya misalnya ada zakatnya, dia punya kambing 40, dia keluarkan 1, terus dia pagi sendiri, dia pergi bagi sendiri. Datang pemerintah menagih, mana zakat kamu 1? Orang ini bilang, oh saya sudah bagi. Nggak boleh. Harus dia serahkan lagi 1 ke pemerintah. Kewajiban zakat. Jelas ya? Nah sekarang pemerintah Indonesia memang tidak mewajibkan secara detail untuk saat ini. Tapi sudah ada peraturan-peraturan yang mengarah ke sana. Dan itu mereka tempatkan satu badan khusus namanya Badan Amil Zakat Nasional. Dan di bawah badan inilah dibentuk. Ya, karena itu setiap orang yang masuk di jalur kebaikan, memang kita buat badan ini untuk kegiatan ahli sunnah wal jamaah. Ada kegiatan yang seperti ini masuk disalurkan sebagaimana mestinya. Resmi sesuai dengan apa? Jalur pemerintah. Ada saudara-saudara kita tertimpa musibah, malapetaka, ingin membantu, masukkan. Mereka punya tim untuk menyalurkan bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah. Iya. Dan di sini ada satu hal penting. Bahwa di LAS Peduli Dakwah ini kita punya perhatian khusus untuk penebaran ilmu syariat. Penebaran ilmu agama. Dan ini hal pokok yang merupakan skala prioritas kami yang paling utama. Bagaimana mendukung penyebaran ilmu tersebut. Orang-orang yang menebarkan ilmu bisa dikuatkan, orang-orang yang belajar bisa dibantu di dalam hal tersebut. Jadi kalau pintu kewajiban semuanya harus sadar. Ada kewajibannya di dalam ilmu, di dalam belajar. Paling tidak dia di dalam mendukung ilmu.
Kemudian sudah ada jalur bagaimana dia menyalurkan kewajibannya. Bagaimana dia menyalurkan kewajibannya. Dia memberi dukungan, bantuan. Tidak mesti dengan suatu hal yang besar. Dia berikan sesuatu, walaupun itu sedikit tapi manfaatnya bisa berharga. Kata Nabi SAW, "Fattakun nara wal bisyikki tamra." Takutlah kalian, hati-hati kalian dari api neraka, walaupun dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma. Bersedekah dengan sepotong kurma. Dan ini adalah butir-butir keberkahan di dalam kehidupan. Apalagi kalau hidup itu disertai dengan banyak dia beramal salih, banyak dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dia memaafkan. Kemudian dia gemar berbagi, gemar memberi makan, perhatian terhadap urusan kaum muslimin, banyak dia doakan orang-orang dengan kebaikan. Kemudian hatinya itu adalah hati yang selamat. Hati yang berbaik sangka kepada manusia. Hati menghendaki kebaikan untuk orang-orang. Tidak ada dia ingin mengganggu manusia. Dia ingin keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Karena junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la arju an alqa Allah wa la yutalibuni ahadin bimadlamatin fi malin bidamin wala mal." Dan saya berharap akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut saya. Tidak menuntut saya dalam darah, tidak pula menuntut saya di dalam harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita ini sebagai kehidupan yang berberkah. Ada hal-hal yang baik yang berjalan di dalam kehidupan, ada jejak-jejak keberkahan yang bisa kita tinggalkan, ada amalan-amalan salih, amalan-amalan jariah. Walaupun kita sudah keluar dari dunia ini, tapi kita berharap masih ada amalan-amalan yang terus mengalir untuk kita, karena kita punya andil di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam membela agamanya, di dalam membela dakwanya para nabi dan para rasul, di dalam menyebarkan ilmu agama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.